Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Tapi ini saya membuat video materi ini malam hari ya. Pada kesempatan ini adalah pertemuan kita yang pertama. Meskipun dalam keadaan masih pandemi seperti ini, kita tidak dapat berjumpa secara langsung begitu, tetapi kita harus yakin dan tetap semangat bahwa nanti juga akan kembali seperti semula. Kalian bisa masuk sekolah sekolah kalian yang baru di kelas 7 dan ketemu dengan Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Jepara, termasuk dengan saya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak lupa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat dipertemukan dalam pembelajaran daring ini. Semoga dalam pembelajaran ini kalian tidak bingung, tidak canggung begitu ya, karena kemarin selama 3 hari kalian sudah dilatih untuk pembelajaran online dalam kegiatan MPLS begitu kan. Kemudian di sini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang saya, karena tentunya kalian belum pernah bertemu langsung dengan saya, ya kan? Di SMP 5 saya mengajar mapel bahasa Indonesia dan diberi tugas tambahan sebagai sekretaris pembina OSIS. Nama saya Rohmat Widodo, di sekolah biasa dipanggil dengan Pak Wi, begitu saja. Kemudian saya mengampu mapel bahasa Indonesia kelas 7A, B, C, dan D. Alamat saya di Krapyak. Ada yang rumahnya Krapyak pasti ya, banyak kemarin saya lihat. Krapyak RT 2 RW 9. Tapi untuk saat ini saya masih tinggal bersama istri saya. Ya, saya sudah beristri begitu ya. Anak satu, ganteng, seperti yang terlihat di belakang saya di tembok itu. Nah, HBD 1 itu anak saya, masih berumur 1 tahun. Nah, ini saya dilihat istri saya di samping saya ini. Itu saja perkenalan dari saya. Semoga kedepannya kalian pembelajaran online di mata pelajaran bahasa Indonesia bersama saya tidak bosan dan selalu semangat. Dengan saya kuncinya adalah santai, tetapi tetap serius dan disiplin. Langsung saja kita mulai materinya. Materi bahasa Indonesia yang pertama yaitu teks deskripsi. Tujuan pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan nanti mampu untuk mengetahui pengertian teks deskripsi. Kemudian yang kedua, menentukan ciri umum teks deskripsi. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks deskripsi.
Yang keempat, nanti kalian juga diharapkan mampu untuk menentukan aspek kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu pengertian, bahwa teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan secara jelas, bisa berupa objek, tempat, atau juga peristiwa, sehingga para pembaca diharapkan dapat memahami hingga seolah-olah merasakan secara langsung yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentang ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, cirinya adalah bahwa teks deskripsi itu memaparkan atau menyajikan objek, tentunya dalam bentuk tulisan ya, objek atau tempat secara terperinci atau rinci atau selengkap-lengkapnya. Yang kedua, mengandung unsur emosi yang terkandung di dalam teks deskripsi yang kalau dibaca seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar apa yang dipaparkan. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan untuk menggambarkan, merinci objek dari sudut pandang sang penulis. Nah, kalau dari sudut pandang sang penulis tentunya sifatnya subjektif. Jadi setiap penulis ketika mendeskripsikan suatu objek pasti hasilnya berbeda-beda sesuai sudut pandang masing-masing sang penulis. Kemudian seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Jadi ketika menulis diusahakan tulisan itu ketika ada yang membaca, diharapkan orang itu bisa seolah-olah itu merasakan langsung atau melihat langsung atau mendengarkan secara langsung tanpa melihat objeknya secara langsung. Nah, itulah tujuan teks deskripsi. Paham ya? Kalau tidak paham, nanti dibaca lagi, ditonton lagi videonya. Oke, lanjut. Kemudian ciri objek yang dideskripsikan. Nah, objek yang dideskripsikan itu harus bersifat khusus. Maksudnya apa? Bersifat khusus ini objeknya tuh harus mempunyai nilai pembeda dengan objek yang lain. Nilai lebih begitulah ya. Nah, di sini karena objek yang dibicarakan memiliki kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Nah, gitu kan? Jadi objeknya harus punya pembeda sehingga bisa dideskripsikan dengan menarik. Kemudian ciri objek yang kedua yaitu harus bersifat pendapat personal. Hal ini tergambar pada
teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Nah, teks itu bisa kalian lihat di buku paket yang dipinjami perpus di halaman ketiga. Silakan dibuka. Ya kan? Ada kan? Ya. Nah, ketemu kan? Nah, itu bahwa teks deskripsi ini membahas tentang keindahan pantai Parangtritis. Kenapa pantai Parangtritis ini bisa dideskripsikan? Ya tadi, karena memiliki ciri khusus yang berbeda dari pantai lainnya. Tentunya itu menurut cara pandang sing penulis. Bedanya apa sih, Pak? Bandingkan saja dengan pantai Bandengan misalnya. Lihat saja pasirnya. Bagi yang sudah pernah ke pantai Parangtritis, kalau pantai Bandengan kan pasirnya putih. Nah, berbeda dengan pantai Parangtritis. Pasirnya warnanya ya hitam. Kalau tidak percaya, silakan jalan-jalan ke sana. Ya, saya diajak tentunya ya. Selanjutnya, paham ya ini ya, ciri objeknya. Tadi harus bersifat khusus, dan yang kedua harus bersifat memiliki pendapat personal. Kemudian ciri isi teks deskripsi. Ciri isinya bagaimana? Yang pertama, teks deskripsi menyajikan deskripsi suatu objek atau tempat atau peristiwa. Jadi isinya itu bisa berupa objek, bisa juga mendeskripsikan tempat, juga bisa peristiwa. Maksudnya peristiwa yang bagaimana, Pak? Misalnya ada kecelakaan. Nah, dideskripsikan kejadiannya di mana, kemudian penyebabnya apa, korbannya luka-luka parah atau tidak, digambarkan. Mungkin kakinya patah-patah, nah, atau tangannya patah-patah, dideskripsikan dengan detail. Nah, kemudian yang kedua, penggambaran dilakukan dengan menyajikan informasi terperinci. Selalu diulang-ulang ya, pokoknya teks deskripsi itu harus rinci. Kuncinya di situ. Kemudian yang ketiga, penggambaran informasi yang diperoleh berdasarkan penggunaan indera. Nah, pahami ini, berdasarkan penggunaan indera. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dalam kalian menulis teks deskripsi kan diharapkan si pembaca tadi seolah-olah ya kan dapat melihat. Nah, kalau dapat melihat berarti harus menggunakan sesuatu yang bisa dilihat. Misalnya warna, dijelaskan warnanya bagaimana, merah, kuning, hijau, besar atau kecil. Ini kan melalui panca indera penglihatan. Kemudian seolah-olah bisa didengar. Nah, berarti harus menjelaskan atau menceritakan berkaitan tentang suara. Suaranya keras, menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela rumahku. Nah, itu ada kaitannya dengan indera. Jadi tadi seolah-olah pembaca dapat melihat dan mendengar atau merasakan. Kemudian, nah, di dalam setiap teks yang dipelajari
karena ini kan kurikulum 2013 ya, bahasa Indonesia itu yang dipelajari kebanyakan tentang bermacam teks. Salah satunya kan ini, teks deskripsi. Nah, setiap teks itu memiliki strukturnya masing-masing. Nah, khusus teks deskripsi ini ada 3 struktur yang harus terpenuhi. Nah, istilahnya yang pertama adalah identifikasi. Apa itu? Ya, bagian yang menentukan identifikasi umum objek. Ya, kasih garis bawah, identifikasi umum. Jadi teks itu bagian identifikasi ini hanya menjelaskan objek secara umum saja, belum masuk ke bagian yang lebih rinci. Di sini dicontohkan misalnya benda, tempat, seseorang, dan lain sebagainya. Contoh misalnya mau mendeskripsikan pantai Bandengan, dijelaskan secara umum saja bahwa di Jepara ada sebuah tempat wisata yang sangat indah, sudah terkenal sampai seluruh dunia misalnya. Pasirnya berbeda dengan pantai-pantai yang lain. Nah, di situ hanya dikatakan berbeda, belum mengatakan putih ya. Nah, ini masih secara umum. Nah, kalau sudah identifikasi selesai, dilanjutkan bagian deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi tentang pemaparan atau gambaran secara terperinci mengenai objek atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, ini kalau tadi masih umum, selesai, dilanjutkan ke bagian yang lebih rinci. Nah, ini yang namanya deskripsi bagian. Tadi lanjut Pantai Bandengan, pasirnya putih, angin berhembus sangat kencang, ombaknya besar, banyak pedagang. Tadi perjelas secara lebih rinci begitu. Kemudian yang terakhir yaitu struktur penutup. Apa itu struktur penutup? Yaitu bagian yang berisi simpulan. Ingat, bahasa Indonesia yang betul itu simpulan, bukan kesimpulan. Paham ya? Jangan sampai salah lagi. Yang berisi simpulan atau penegasan kembali berbagai hal yang penting, yang terdapat di dalam teks. Itu bagian penutupnya. Jadi dia hanya berisi simpulan dari apa yang sudah dipaparkan atau dijelaskan ya, atau dituliskan dari awal sampai deskripsi bagian, kemudian diperkuat di bagian simpulan. Bisa juga berisi anjuran gitu ya, karena pantainya indah, layak untuk dikunjungi. Nah, itu pastikan kalimat seperti itu di bagian akhir kan. Nah, itu namanya bagian penutup. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, nanti ditonton lagi. Lanjut. Sekarang ini bagian yang terakhir, yaitu aspek kebahasaan. Sama semua materi nanti tentang teks itu pasti ada aspek kebahasaannya juga.
Ini yang khusus teks deskripsi. Ada apa saja? Ada berapa itu? Ada 6 ya. Yang pertama, harus atau biasanya memuat kata benda. Di SD sudah diajarkan itu. Jangan pura-pura lupa. Dulu tidak tahu Pak, sekarang lupa. Loh kok bisa? Oke, kata benda. Contoh, kamar, gudang, meja, kursi, sepeda, dan lain-lain. Itu kata benda. Udah. Kemudian yang kedua kata sifat. Contohnya, 3 pegawai teladan. Nah, teladan itu yang namanya kata sifat. 2 kemeja biru. Biru itu kata sifat. Jadi artinya apa? Kata sifat adalah kata yang melekat menjadi penjelas untuk suatu benda atau hal. Itu namanya kata sifat. Kemudian yang ketiga, kata kerja transitif. Wah, itu kurang N ya. Transitif. Nanti di sini tambah N, transitif. Yaitu untuk menjelaskan subjek. Misalnya, pegawai itu memakai baju seragam putih hitam. Mana kata kerja transitifnya? Yaitu memakai baju seragam. Kok bisa gitu, Pak? Nah, pahami bahwa kata kerja transitif itu yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Jadi ini memakai. Objeknya apa? Baju. Nah, itu namanya kata kerja transitif. Ada kata kerjanya, ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, Pak, itu namanya kata kerja intransitif. Tidak memerlukan objek. Contoh, Pak. Contohnya Tono bingung. Udah, itu namanya kata kerja intransitif. Sania melamun. Sania itu kelas apa ya? 7A apa 7C? Pokoknya ada ya. Kemudian yang keempat, kata kerja khusus bagian pendapat, berkaitan pendapat atau perasaan. Kata kerja yang berkaitan tentang pendapat atau perasaan. Khususnya untuk apa? Untuk menjelaskan pendapat penulis. Misalnya, menurut saya baju itu bagus. Itunya satu saja ya. Ini ketulis 2 kali. Mungkin si penulisnya ngantuk. Siapa yang menulis? Ya, saya. Ini, menurut saya baju itu bagus. Mana kata kerjanya, Pak? Ya bagus ini. Perasaan. Bagus. Ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kata keterangan. Yaitu tambahan tentang objek. Misalnya, di mall. Secepatnya. Di kamar mandi. Ya, itu keterangan. Kan keterangan banyak sekali ya. Ada keterangan tempat, ada keterangan cara, ada keterangan waktu, dan lain-lain. Nah, jadi ada kata keterangan. Dan yang terakhir, di dalam teks deskripsi biasanya memuat kata kiasan atau kata yang bermakna konotasi. Jadi konotasi itu ya kiasan, kiasan itu ya konotasi. Artinya apa, Pak? Artinya kata yang memiliki makna tidak sebenarnya.
Misalnya, matanya bersih sebening air. Matanya kok sebening air. Nah, artinya ya matanya itu jernih ya. Kemudian otaknya kotor. Itu kan juga konotasi. Bukan berarti otaknya itu penuh dengan air got gitu, bukan ya. Itu hanya makna konotasi. Artinya apa? Dia itu suka mikir yang negatif, mikir yang jelek-jelek. Itu makna konotasi. Itu makna tidak sebenarnya ya Pak. Kalau makna sebenarnya apa? Nah, kalau makna sebenarnya istilahnya itu denotasi. Ya, diingat-ingat ya. Nah, itu aspek kebahasaan. Sekarang paham ya? Nanti kalau tidak paham ditonton lagi. Selanjutnya contoh. Nah, ini ada contoh teks, judulnya Keindahan Alam Indonesia. Nah, saya perjelas, tadi tulisan yang bawah terpotong. Silakan dibaca, di pause dulu videonya. Kalau sudah, ini kan contoh. Nah, biasanya ada soal untuk analisis. Nah, ini dari teks ini, jika dianalisis, jika diminta untuk mencari mana kata benda, mana kata kerjanya, mana kata kerja transitif, kata keterangan, kata kiasan, kata sifat. Nah, di sini sudah ada tanda-tandanya bahwa kata benda itu yang ini di blok warna kuning, kata kerja warna merah, ini ya. Kemudian kata kiasan, paru-paru, kata kerja transitif, menikmati kehidupan bawah. Kemudian di Indonesia ini keterangan ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian strukturnya. Nah ya, strukturnya kan ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Itu bagiannya mana saja dalam teks tadi. Nah, sekarang lihat, identifikasi yang mana? Yang ini, yang di blok warna abu-abu ini. Ini harusnya di ini. Di hanya paragraf pertama ya, ini kurang rapi ini. Bentar, coba dirapikan dulu. Nah, gitu kan, bahwa identifikasi itu hanya di paragraf pertama saja. Ini kan biru, putih, dan hijau ya. Nah, yang putih ini struktur apa tadi? Ya apa, ingat dah. Nah, tampilkan lagi deskripsi bagian. Yang mana? Yang warna putih ini. Ini isinya adalah perincian objeknya. Dan yang hijau ini adalah bagian, nah, bagian simpulan, bagian paling akhir tadi. Istilahnya adalah penutup. Oke, paham? Nah, sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di WA grup ya. Sampai sini saya kira cukup. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk
kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.